Nih, terkait dengan apa kemarin yang berhubungan dengan si Desak sama si Dewa Putunya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan sebuah kajian ontologis atau nilai-nilai filsafat berdasarkan hukumnya kemarin sudah ya. Karena ada 3 kategori nilai falsafah ya, dalam hidup ini ya, terkait dengan filsafat, yaitu ada secara ontologis ya, nilai-nilai epistemologis dan aksiologisnya, seperti itu. Nah, kalau secara epistemologis artinya ya, dengan nilai falsafah, yaitu mempergunakan cara-cara yang tepat atau teknik atau metode atau siasat atau dalam sebuah negara yang disebut dengan sebuah politis, seperti itu. Nah, ini. Nah, bagaimana sebuah cara atau metode yang dipergunakan oleh Desak dan Dewa Putu ini tidaklah tepat ya, karena keduanya belumlah dapat memahami daripada hakikat ajaran agama Hindu secara utuh, seperti itu. Nah, kalau kita kaji tadi dari awal, bagaimana tentang historisnya, seperti itu. Bagaimana tentang sejarah hidup perjalanan mereka keduanya, seperti itu. Ya. Masing-masing mempunyai suatu sumber hukum yang memang kemarin dikisahkan itu terkait dengan konsep pemahamannya sangat-sangat kurang. Tidak mengerti sama sekali. Nah, akhirnya dengan kajian ontologis semuanya itu tidak dapat dipahami. Seperti itu ceritanya ya. Nah, kalau secara epistemologis, nah ini sudah benar-benar ya, sangat sesat dia ya. Dan ini bisa menjadikan orang-orang yang berdampak kepada pemikiran umat Hindu kebanyakan, seperti itu. Dan makanya ini masih dalam tahap penelitian, seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengatasi keduanya, seperti itu. Nah, setidaknya dari berbagai ontologisnya kita gaji secara keseluruhan ya, ini seperti itu ya. Ini caranya kita harus mengetahui secara utuh apa ceritanya, seperti itu. Nah, kalau kita kaji ya yang berhubungan dengan epistemologis ya, dari satu persatu misalnya ya. Nah, bagaimana yang menyatakan si Desak ini ya, bahwa di Bali itu kebanyakan memuja setan misalnya gitu, seperti itu ya. Nah, kenapa harus melakukan persembahyangan di gunung, di laut, seperti itu. Nah, kalau kesembahyang ke pura, kebanyakan setannya seperti itu dilihat, seperti itu misalnya. Kok ada setan di pura, seperti itu. Nah, bagaimana cara menjelaskannya, seperti itu ya. Nah, terkait dengan apa yang perlu dijelaskan ya, yang berhubungan dengan bagaimana bahwa di Bali itu berhubungan dengan segara gunung ya, itu Desak ya. Nah, dalam segara gunung itu memang kita melaksanakan pemujaan, bahwa ini secara ilmiah ya, bukan akal-akalan ya. Secara ilmiah, dari mana datangnya semua dari laut itu, semua itu berasal dari gunung. Ya, maka ada pemujaan konsep gunung. Segala apa, asam-asam lautan, semua itu air dan segalanya itu adalah bersumber dari gunung. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Nah, kalau di lautan kita ini kepada Sang Baruna ya, itu memohon ya,
agar kita mengembalikan ya semua keseimbangan alam seperti itu ya. Itu mohon kepada alam ya, sasangkan paraning dumadi. Makanya nanti dibalik dalam persembahannya tuh, dari gunung tuh, dari laut nanti mendapatkannya. Kalau persembahan di laut, dari gunung nanti mendapatkannya. Itu membalik seperti itu. Nah, makanya isi bumi yang dipersembahkan ini rasa bersyukur seperti itu ya, penuh rasa bersyukur kepada Sang Pencipta. Itu caranya ya, biar jelas ya. Nah, kalau terkait dengan apa yang berhubungan dengan Dipura ya, kok Dipura itu memuja setan seperti itu atau dinyatakan sebagai banyak setan, ya jelaslah karena pura itu adalah sebagai perlambang, yaitu Dewa Ganesha, tuh Siwa di sana, Parwati, Dewa Siwa, dan di sana memuja, jelaslah di sana banyak setan. Tergantung niat kita ya. Kalau niat kitanya bagus ya baguslah di sana. Nah, kalau niat kita jelek ya jeleklah di pura itu. Tergantung itu ya, untuk mensiasatinya. Tergantung dari kita lah seperti itu. Oke? Ya, mudah-mudahan apa yang menjadikan ini ya tanggapan daripada si Desak ini benar-benar mengerti ya